Pada pertemuan ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang memori sekunder, di mana di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari bersama tentang memori utama atau RAM. Di memori sekunder ini nanti ada kuis K6, bobotnya 1% ya, sudah bisa dikerjakan. Kemudian tugas nanti di pertemuan 7, digabungkan dengan materi pertemuan 7 tentang cache memory. Oke, bagian yang pertama ini kita akan coba pelajari tentang cara kerja baca tulis di hard disk, ya, bagaimana data itu bisa dibaca dari hard disk atau ditulis. Nah, sebelumnya kita lihat di hierarki memori ini, bahwa materi yang kita pelajari itu adalah di bagian yang kedua ini, ya, magnetic disk, kemudian media optik. Dua hal itu yang kita bahas secara lebih detail di pertemuan ini. Kemudian di 2 pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang main memory atau RAM. Cukup detail ya, sejak bagaimana sel memori itu disusun, jenis-jenis sel memorinya, serta pengamanan data yang ada di memori. Kemarin kita pelajari ada bit paritas sama Hamming code. Nanti di pertemuan 7 sebelum UTS kita akan pelajari tentang ini cache memorinya. Jadi posisi memori sekunder itu ada di bawah main memory, yang artinya adalah jelas lebih lambat dibanding main memory. Namun harga per bitnya lebih murah, kapasitasnya makin besar. Nah, ini contoh beberapa foto bentuk hard disk ya. Ini jenis yang banyak digunakan secondary memory itu adalah hard disk. Yang sebelah kiri ini adalah hard disk yang ukurannya lebih besar ya, biasanya untuk komputer desktop. Kemudian yang kanan ini adalah yang ukurannya lebih kecil, biasanya untuk laptop. Ini kategorinya adalah jenis memori yang magnetic disk, ya, karena di dalamnya ada disk piringan yang dilapisi dengan bahan yang mudah dipengaruhi oleh magnet, maka disebut kategorinya magnetic disk. Kemudian yang ini makin populer, SSD, solid state disk. Ini cenderung menggantikan hard disk. Jadi SSD ini juga digunakan sebagai memori sekunder dan untuk menyimpan data seperti hard disk. Nah, kelebihannya adalah ukurannya lebih kecil, kemudian pengaksesannya dia lebih cepat karena tidak ada bagian yang berputar di dalamnya. Ya. Ini hampir sama seperti RAM ya bentuknya atau fisiknya, ukurannya hampir sama seperti itu. Ukurannya ada yang panjang, ada yang agak kotak ini. Jadi disesuaikan dengan biasanya digunakan di laptop biasanya yang SSD ini. Jadi punya kecepatan akses lebih bagus dibanding hard disk. Namun seperti di hierarki, harga per bitnya ini lebih mahal dibanding hard disk ya. Cuma dia sangat menang di kecepatan. Nah, kelemahan utamanya dibanding hard disk adalah jika SSD ini rusak, nah data yang di dalamnya itu nggak bisa diselamatkan lagi, ya hilang. Kalau hard disk tidak langsung hilang, ya biasanya masih bisa diselamatkan. Nah, itu resikonya. Biasanya SSD ini bukan digunakan untuk menyimpan data, tapi untuk instalasi program. Kalau program kan kalau rusak bisa diinstal ulang, tapi kalau data hilang itu susah nyarinya, ya. Tidak ada yang jual.
Nah, biasanya backup data ya selain di hard disk bisa juga di cloud ya, di online backup-nya untuk data-data penting. Nah, untuk operasionalnya bisa pakai SSD ini agar ringan dan cepat ya. Ya, kalau kalian beli laptop sekarang banyak yang hanya dipasangi SSD untuk menyimpan datanya. Hard disk-nya kadang ada yang udah nggak ada. Nah, perlu hati-hati, perlu antisipasi untuk data-data penting mungkin perlu di-backup ya, di penyimpan data yang lain, entah di hard disk eksternal atau di cloud ya. Kemudian jenis penyimpan data secondary atau eksternal lainnya yang banyak kita gunakan adalah flash disk ya atau USB flash. Bentuknya macam-macam. Ukurannya sekarang juga makin besar. Sudah bukan mega lagi ordenya, tapi sudah giga. Nah, jadi ukuran flash disk juga cenderung besar. Ya, ini sangat fleksibel ya untuk transfer data antar komputer, tinggal dicolok saja dan bisa juga untuk backup ya. Ada yang tahu saat ini flash disk yang terbesar berapa giga ukurannya? Yang kalian punya berapa giga? 1 Ada yang, tera, Pak. oh, 1 flash tera, disk sudah ada Pak. yang punya 1 tera, sudah? Flash. Flash, Oh, flash flash disk. disk. Flash disk ya, bukan SSD. Ada Oh, yang punya enggak, 1 Pak. tera? 32 giga? Ada yang punya? 324, 324. 64 ya. Oke. Kalau flash disk ordernya sekarang giga ya. Kalau hard disk itu tera. Ordernya tera, udah bukan giga lagi. Jadi di atasnya. Jadi kalau beli hard disk sekarang mungkin akan ditanya yang berapa tera. 1 tera, mungkin 2 tera dan seterusnya. Kalau flash disk ordernya udah giga, yang berapa giga. Nah, jadi semakin besar ukurannya. Kemudian jenis-jenis yang lainnya sangat banyak ya. Memori eksternal atau memori secondary. Antara lain SD card. SD card, micro SD, macam-macamnya sangat banyak ya. Kalau dulu untuk yang penyimpan file di kamera itu ada yang menggunakan CF ya, compact flash. Ya, saat itu ini jenis penyimpan data yang cukup cepat ya, jenis ini. Nah, sekarang yang micro SD juga ada yang sangat cepat untuk keperluan di kamera yang butuh pembacaan data cepat ya. Kemudian magnetic disk. Nah, ini contohnya adalah hard disk ini nanti yang banyak kita kupas ya. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana lama waktu akses, itu nanti menjadi materi yang utama di pertemuan ini. Kalau materi yang lainnya cukup bisa dipelajari sendiri atau dibaca ya. Nah, yang mungkin sedikit nanti kita kupas lebih detail tentang magnetic disk ini. Oke, yang pertama adalah magnetic disk. Oke, contohnya adalah hard disk. Itu bagaimana mekanisme baca dan tulis di dalam hard disk tersebut. Kita langsung lihat contoh gambar yang diperbesar. Yang paling bawah ini adalah lapisan untuk menyimpan data yang disebut dengan lapisan magnetik. Jadi ini namanya track yang diperbesar sekian kali ya. Aslinya ini sangat kecil, ini baru diperbesar. Ini satu track, satu lintasan data. Kemudian kita lihat satu kotak ini adalah satu area untuk menyimpan satu bit data. Nah, satu area menyimpan bit data ini, dia mudah untuk dipengaruhi oleh magnet, sehingga bersifat magnet juga. Ada dua kutub, N dan S, North dan South. Ya, ini
nantinya akan berputar satu arah ketika hard disk sedang difungsikan. Kemudian yang di atasnya disebut dengan head. Ini head. Nah, head itu ada head untuk nulis yang kanan ini ya, sama head untuk baca yang kiri. Head ini memanfaatkan ilmu fisika. Mungkin kalian pernah praktikum ketika ada benda metal atau logam dililiti dengan kawat tembaga, kemudian dialiri arus listrik, maka di sekitar benda logam tadi akan timbul medan magnet. Itu yang dipakai di sini ya. Jadi misal arah arusnya sesuai panah ini masuk, ini keluar, itu akan menghasilkan medan magnet north dan south nih di dua ujung ini misalnya ya. Misalnya itu dianggap sebagai bit 1. Jadi kalau kutub magnetnya north, south, NS itu bit 1 misalnya ya. Maka kalau mau menyimpan bit 0, arah arusnya diubah. Masuk dari sini, keluar dari sini. Sehingga medan magnetnya akan jadi berubah. Dari sini jadi S, sini jadi N. Jadi seperti itu seterusnya. Untuk menyimpan bit 0 atau 1 dengan cara mengubah-ubah arah arus listrik yang masuk ke kumparan ini. Tapi prosesnya pasti sangat cepat ya, bergantian bit 01, 01, 01 itu ya, proses sangat cepat. Itu adalah ketika proses nulis. Jadi area penyimpan data yang di bawahnya ini, yang disebut track, ini akan dipengaruhi oleh medan magnet dari head tulis ini. Untuk proses baca data, head-nya yang sebelah kiri ini, yang lebih kecil, di dalamnya ini adalah kumparan atau lilitan. Ilmu fisika juga, ketika ada lilitan, kemudian kalian dekatkan gerakan magnet di dekat lilitan, maka di sini akan dihasilkan arus listrik. Jadi ini proses kebalikan dari yang tulis. Nah, kalau baca, lapisan penyimpan data ini yang akan bersifat magnetik, dia akan menginduksi lilitan yang ada di head baca ini. Nah, posisi kutub magnet north south atau south north itu mempengaruhi arah arus yang dihasilkan. Sehingga nanti oleh pembaca data di sini akan diartikan sebagai bit 0 atau 1. Ya. Seperti itu cara kerjanya. Prosesnya sangat cepat sekali ya. Jadi betapa canggihnya ini ya untuk bisa membaca data dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Itu mekanisme baca tulis yang ada di hard disk. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana layout lapisan penyimpan data di piringan hard disk tadi? Nah, di gambar sebelumnya yang diperbesar ini disebut dengan track. Ini sebenarnya adalah lintasan-lintasan yang ada di piringan itu, yang warna putih di sini ini ya. Itu jumlahnya bisa belasan ribu. Ya, jadi sangat banyak jumlahnya, lintasan-lintasan penyimpan data. Disebut dengan track. Nah, antar track itu ada pemisahnya. Ini yang warna abu-abu ini. Karena kalau nggak dipisah ini magnetnya nanti saling mempengaruhi ya kalau langsung terhubung. Sehingga nanti bisa mengacaukan proses baca datanya. Kemudian di dalam setiap lintasan, tiap track itu akan dibagi lagi menjadi sejumlah bagian yang disebut dengan sektor. Nah ini ya, satu kotak ini satu sektor nih. Jadi layoutnya seperti itu. Ada track, jumlahnya bisa belasan ribu, kemudian ada sektor. Biasanya ini dalam satu track itu ratusan ya, sektornya. Nah, antar sektor ini juga ada celahnya atau gap ya. Fungsinya sama untuk memisahkan antar sektor agar tidak saling mengganggu. Karena ini sifatnya kan magnetik ya. Jadi
Selain itu juga untuk memudahkan pembacaan ya. Jadi batasnya itu jelas. Ketika nanti pengen baca di sektor berapa, itu ada celah ini bisa untuk sebagai pembeda. Kalau nyambung terus itu mungkin agak susah mencari batas-batasnya. Nah, layoutnya sendiri bisa ada dua macam. Gambar yang sebelah kiri ini disebut dengan CAV, Constant Angular Velocity, yang kanan ini disebut dengan MZR. Nah, kita bisa lihat kalau gambar yang kiri, ini bentuknya asimetris ya. Simetris itu dalam artian garis-garisnya ini ya, tidak acak. Kalian bandingkan dengan yang kanan ini acak. Kemudian yang sebelah kiri ini, area penyimpanan data atau sektornya, itu menjadi tidak sama antara ujung luar dan ujung yang mendekati tengah atau sentralnya. Jadi yang tengah lebih kecil areanya, yang luar lebih lebar. Nah, kepadatan data per sektor, per area ini adalah sama. Sehingga yang di bagian dalam ini sangat padat, yang luar kurang padat. Nah, yang kanan ini beda. Kalau ini kepadatan datanya sama. Tetapi konsekuensinya adalah tidak simetris seperti ini ya. Jadi dia eh, bisa lebih padat tentunya karena bagian yang luar dengan dalam itu sama, bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan yang lewat yang kiri ini nggak bisa dimaksimalkan. Jadi ini bisa dibilang datanya agak jarang ya, sehingga banyak tempat yang seharusnya bisa diisi data tetapi tidak bisa karena dia mengejar layout yang sama, struktur atau letak sektor yang sama. Jadi dalam satu track jumlah sektornya sama. Sedangkan yang gambar kanan ini jumlah tracknya, jumlah sektornya beda dalam setiap tracknya. Ini perbandingan ya, atau karakteristik yang model CAV ya. Yang MZR-nya tentu kebalikan dari yang tadi. Ya, ini karakteristiknya, ini plus minusnya. Kira bisa ya, nanti tinggal dibaca saja. Kemudian kalau kita zoom sebuah sektor, ya, misalnya di sini ini ada sektor 0, sektor 1, dan seterusnya, ini sektor 29 misalnya, kita zoom. Maka di dalam setiap sektor itu akan ada bagian-bagian. Di sini kita lihat, misalnya sektor 0, ini ada gap ya, ada gap itu ya pemisah antara bagian yang disebut dengan ID dan bagian yang disebut dengan data. Jadi ada celah, ada ID, ada celah lagi, ada bagian penyimpan data, ada celah lagi. Ini dalam satu sektor seperti itu. Kemudian kalau bagian yang ID kita zoom, nah ini ada bagian lagi nih. ID ini adalah menyimpan data isi dari ini sektor 0 ini. Jadi di situ ada sinkronisasi byte ya, 1 byte ini panjangnya. Kemudian ada info nomor tracknya. Jadi sektor ini ada di track nomor berapa. Kemudian head-nya, head bacanya nomor berapa. Kemudian sektor ini nomor berapa. Ini info tentang sektor ini ya. Kemudian CRC. Nah, CRC ini fungsinya adalah untuk mengamankan bit-bit data ini. Kalau kemarin di memori kita belajar ada bit paritas, ada Hamming code. Nah, kalau yang di hard disk ini metodenya pakai CRC ya. Beda, caranya beda. Ini tujuannya sama untuk mengamankan apakah data di sini berubah apa tidak. Kemudian di bagian data yang ini kita kalau kita zoom ya. Ini ada sinkronisasi byte. Sinkronisasi byte itu adalah pola bit tertentu 0101 tertentu yang menandakan ya, sebagai tanda. Kemudian diisi dengan bagian yang paling besar dalam suatu sektor yaitu data. Contoh ini 512 byte ya. Kemudian ada CRC pengaman dari bagian data ini. Di contoh ini kita lihat dalam satu sektor
total byte-nya, total kapasitasnya adalah 600 byte di contoh ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya data yang bisa disimpan hanya 512 ya. Jadi cukup banyak info lain yang simpan termasuk gap. Oke, jadi kita lihat di sini gap antara ID dan data yang dalam satu sektor ini cukup besar ya, 41 byte ini. Jarak ya, area yang di sektor itu yang sebanyak 41 byte ini untuk memisahkan antara ID dan data. Ini layoutnya kalau kita zoom sebuah sektor. Nah, ini gambar contoh isi hard disk. Magnetic disk, disk itu piringan ini. Kemudian lapisan permukaan piringan ini dilapisi dengan bahan yang mudah dibuat magnet. Nah, track itu sebenarnya di sini. Ini banyak ini track ini ya. Sangat banyak sehingga kita tidak bisa melihat bentuknya. Sebenarnya ini banyak sekali nih garis-garis track ini ya. Kemudian kalau di gambar ini kita bisa lihat jumlah piringannya ini ada 4 ya di gambar ini ya. Jadi lebih dari 1. Nah, untuk itu kita coba lihat ya video gambaran cara kerja ini hard disk supaya kita punya bayangannya. Video tentang cara kerja hard disk cukup banyak di YouTube ya. Ini salah satunya dari YouTube juga. Kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Nah, ini head hard disk itu ada di sini ya, di ujung sini. Ini yang disebut dengan magnetic disk piringannya ya. Yang jumlah tracknya sangat banyak. Dinyalakan. Nah, ini berputar satu arah. Kalau suara kedengaran nggak? Suara dari ini, dari video? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Ya, Pak. Ini ngapus folder ya, jadi ini bergerak ya. Dari satu track ke track yang lain ya. Sangat cepat sekali. Copy paste, baca data, dituliskan di tempat yang lain ya. Jadi tracknya terpisah ini ya, berarti baca di satu track, dituliskan di track yang berbeda. Oke. Sekarang ini akan melakukan quick format. Ya, quick format. Nah, head hard disk ya, ini lebih banyak ada di area yang dekat-dekat dengan pusat lingkaran ini ya. Ini. Ada yang tahu bedanya quick format dengan yang bukan quick? Ya, sebelum kita lanjutkan videonya, coba kita lihat ini ya, misalnya ini kita klik format ya. Nah, ini supaya kelihatan, kita coba perbesar. Kelihatan ya sekarang ya tulisannya. Ini quick format. Defaultnya kalau kita lakukan format partisi atau hard disk itu ada centang nih quick format. Ada yang tahu nih bedanya quick format dan yang bukan quick?
Ada yang pernah melakukan format? Kalau beli hard disk baru biasanya pasti melakukan format ya, bikin partisi, gitu kan? Ada nggak yang udah punya pengalaman di situ? Ya kalau udah punya pengalaman di situ ya setidaknya nambah pengalaman daripada yang sama sekali belum melakukan. Jadi default-nya ini quick format. Nah, ini bisa dihilangkan sehingga menjadi bukan quick format. Nah, pertanyaannya apa bedanya quick format dengan yang bukan? Ada yang tahu nggak? Mana itunya? Nah ini nih. Bagus. Ada yang tahu bedanya quick format dan bukan? Ini tadi adalah quick format ya, ada tulisannya nih. Nah ini quick format. Jadi kalau ini proses tadi diteruskan di OK, maka isi dari partisi di hard disk ya, yang akan diformat itu akan menjadi nanti dianggap nggak ada gitu. Tapi kalau opsinya quick format, maka sebenarnya isi hard disk itu masih ada, tidak hilang. Analoginya seperti kalau kalian lihat buku, ya, buku itu ada daftar isi ya. Jadi bab 1 halaman berapa, bab 2 halaman berapa, bab 3 halaman berapa gitu kan. Nah, kalau quick format itu analoginya seperti yang dihapus itu adalah daftar isinya. Jadi kita nggak tahu lagi bab 1 ada di halaman berapa, bab 5 halaman berapa, karena daftar isinya dihapus. Demikian juga partisi atau hard disk yang dilakukan quick format itu nggak bisa dibaca lagi, artinya nggak bisa diketahui isinya apa saja, karena daftar isinya udah nggak ada. Tetapi dengan tool tertentu, datanya masih bisa dibaca, diperoleh. Seperti buku tadi yang hilang hanya daftar isi, nah babnya sendiri kan masih ada. Ya, jadi masih bisa diperoleh. Mungkin lebih dari 90% isinya bisa didapatkan kembali kalau belum ditimpa ya. Kalau formatnya dengan quick format. Nah, kalau bukan quick format, maka keseluruhan isinya, magnetiknya itu akan dinormalkan atau dihapus. Sehingga sama sekali nggak bisa dibaca isinya. Kalau penghapusannya bukan quick format. Nah, itu bedanya di situ ya. Ini kita teruskan, ini quick format. Nah, quick format itu yang tadi saya sebutkan analoginya dengan daftar isi. Jadi hard disk ini ada semacam daftar isi. Nah, lokasi untuk menyimpan daftar isi itu biasanya ada di track-track yang dekat lingkaran ini, ya, dekat pusat ini, di sini. Jadi yang dihapus cukup track isi dari sini. Yang lainnya itu data ya, datanya disimpan di track yang lain. Jadi sangat rawan area yang ada di dekat sini. Kalau sampai rusak ya seperti buku nanti ada yang hilang daftar isinya agak susah baca ya. Kemudian ini dimatikan ya. Oke, kira-kira seperti itu gambaran isi di dalam hard disk dan cara kerjanya ya. Nah, di contoh ini ada 4 piringan ya di contoh gambar ini. Nah, area yang digunakan untuk menyimpan data itu ada berbagai macam tergantung desain hard disknya atau jenis hard disknya. Jadi dari sisi jumlah permukaan ada yang hanya satu sisi, misalnya hanya sisi atas saja yang digunakan untuk menyimpan data, bisa juga yang atas dan bawah. Jadi atas bawah semuanya dilapisi magnetik sehingga kapasitasnya tentunya lebih besar. Kemudian jumlah piringannya, platter, itu ada yang satu, ada yang banyak. Kalau di gambar ini,
Ini ada 4 ya, kita lihat ada 4 piringan. Sehingga jumlah disknya kita bisa lihat seperti ini ya. Setiap sisi itu ada head. Nah, head yang tugasnya baca di area itu. Jadi kalau bolak-balik ya atas bawah ada head-nya. Di gambar ini misalnya ada 5 piringan, maka head-nya jadinya ada 10 ya. Atas bawah dipakai semua. Kira-kira seperti itu ya layout-nya. Nah, kalau kita bandingkan hard disk yang zaman dulu dengan sekarang, kapasitasnya udah jauh beda ya. Kalau dulu mega ordernya, sekarang udah tera ya. Awal-awal dulu mega, terus giga. Nah, sekarang udah tera. Nah, fisiknya itu mirip, tidak banyak berubah, tetapi kapasitasnya jauh berubah. Ada yang tahu nih, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena teknologinya makin canggih. Ya, head yang membaca data itu mempunyai presisi yang lebih bagus. Kalau dulu area penyimpan datanya, sektor, ini butuh area yang agak luas ya. Jadi bit-bitnya itu agak besar-besar jaraknya ya, supaya bisa dibaca dengan baik. Nah, teknologinya makin canggih, maka lokasi areanya ini makin sempit. Luasan yang sama, tapi kapasitas makin besar. Ya, karena itu perkembangan teknologinya ya, akurasi dalam baca datanya. Nah, kalau dari sejarahnya, head yang di hard disk itu ada yang nempel, mula-mula ya. Dulu itu nempel dengan lapisan magnetiknya. Khususnya adalah di floppy disk. Floppy disk itu disket. Mungkin kalian belum pernah gunakan. Bisa lihat gambarnya ya. Di dalamnya itu adalah satu piringan, tapi bahannya biasanya dari plastik, jadi agak lembek ya, tidak kaku seperti yang di hard disk. Nah, di situ biasanya hanya itu nempel ke lapisan magnetiknya. Kemudian ada juga yang tidak nempel. Tidak nempel itu kalau dulu biasanya ada jarak tertentu dan tidak berubah jaraknya. Tapi di hard disk yang lebih bagus, ada yang menggunakan prinsip aerodinamis. Jadi jarak antara lapisan magnetik dengan head itu berubah-ubah tergantung kecepatan dari putaran dari piringan tadi. Ya, jadi ini model-model jarak antara piringan penyimpan data dengan head. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan?